saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, malam hari ini kembali kita bersama-sama dengan Pusdiklat Kusala Rama untuk melakukan diskusi Dhamma. Dan sesuai apa yang telah di-broadcast, saya diminta oleh panitia untuk membahas tentang asal-usul manusia, terutama menurut Buddhisme, menurut ajaran Sang Buddha. Ya, sebenarnya topik seperti ini sudah sering dibahas, tetapi ya kita akan diingatkan kembali berkaitan dengan asal-usul manusia menurut agama Buddha, tetapi dengan cara pandang yang bisa jadi berbeda dari apa yang umumnya disampaikan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan manusia itu memang misteri, menjadi banyak pertanyaan. Mengapa? Karena kita pada umumnya tidak tahu dari mana kita berasal. Dan kita pun juga tidak tahu kemana setelah kita meninggal. Dari mana kita berasal kita tidak tahu, ya setahu kita sekarang hidup. Dan kemana kita akan pergi juga kita tidak tahu. Maka dua hal ini menjadi sesuatu yang dipertanyakan oleh hampir setiap manusia. Sebenarnya kita berasal dari apa? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang terjadi, yang akan terjadi setelah kita meninggal, kita tiada. Nah, dua pertanyaan ini sering kita tanyakan. Nah, yang akan kita bahas adalah yang pertama, sebenarnya kita manusia itu berasal dari mana? Asal-usul manusia itu berasal dari apa? Secara sekilas, ya kita tahu bahwa kita berasal dari orang tua kita. Ya, kalau dalam agama Buddha, kelahiran sebagai manusia ini disebabkan karena tiga hal. Dari apa yang tampak. Yang pertama adalah karena ada faktor seorang ibu sedang subur. Yang kedua, ada percampuran antara pria dan wanita. Ya, percampuran buah antara pria dan wanita. Yang ketiga, karena ada gandhava, atau dengan kata lain ada Padisandhivinyana, ada kesadaran penghubung. Kalau ketiganya ini bergabung, maka akan muncul kelahiran. Yang dalam hal ini adalah kelahiran manusia. Tetapi ada pertanyaan lain. Sebenarnya manusia awal itu dari mana? Yaitu dipertanyakan oleh sains maupun oleh agama. Nah, secara sains, secara ilmu pengetahuan umumnya, dipercaya bahwa manusia ini awal-awalnya itu berasal dari Afrika. Nah, kita dikatakan manusia ini memiliki banyak spesies. Ada sekitar 15-20 spesies. Yang kesemuanya itu berasal dari Afrika. Mengapa demikian? Karena selama ini sampai sekarang ini fosil manusia yang ditemukan yang tertua itu berasal dari Afrika. Nah, sehingga umumnya secara sains, secara ilmu pengetahuan, manusia berasal dari Afrika sekitar 6 juta tahun yang lalu. Karena fosil yang tertua ini ditemukan atau katakan berumur sekitar 6 juta tahun yang lalu.
yang itu berasal dari Afrika. Ada sekitar 15-20 spesies. Nah, sekarang yang bertahan cuma satu spesies, yaitu Homo sapiens, kita-kita ini. Jadi ternyata manusia itu juga banyak spesiesnya. Tentu lebih banyak binatang, lebih banyak tumbuhan. Kalau binatang tidak terhitung. Bahkan dalam satu jenis pun, misalnya burung pun, ada banyak sekali spesies. Serangga banyak sekali spesies. Tetapi manusia yang sampai sekarang ditemukan sekitar 15-20 spesies. Dan yang bertahan itu adalah Homo sapiens, kita-kita ini. Nah, semua manusia yang sekarang ada, itu adalah satu spesies, Homo sapiens. Maka Sang Buddha di dalam Vaseta Sutta juga pernah mengatakan bahwa berbeda dari tumbuhan dan juga binatang yang memiliki banyak spesies, ternyata manusia itu hanya punya satu spesies. Itu disebutkan oleh Sang Buddha di dalam Vaseta Sutta, Sutta Nipata. Dan ini seiring sesuai dengan apa yang ditemukan oleh yaitu sains, bahwa sekarang hanya ada satu spesies manusia, yaitu Homo sapiens. Walaupun awalnya sebenarnya juga ada beberapa yang tadi dikatakan 15-20 spesies. Nah, kemudian menurut sains, manusia ini juga mengalami perkembangan yang dikatakan diawali dari bahwa nenek moyang manusia itu, kalau menurut Darwin, menurut sains itu ya berasal dari semacam binatang kera besar. Ya, dari kera besar kemudian berevolusi yang mengalami perubahan yang sifatnya adalah dalam jangka waktu yang panjang sekali, sehingga kemudian menjadi sekarang kita manusia modern. Nah, jadi diawali dari spesies manusia yang seperti kera besar dengan diketemukan yaitu tulang manusia, terutama kepala tengkorak manusia yang mempunyai size, mempunyai ukuran, bentuk yang berbeda, yang seperti monyet, kemudian berubah sampai yang sekarang manusia secara modern. Dan juga mereka menemukan bahwa secara yaitu behavior atau secara perilaku juga mengalami perubahan. Jadi yang awalnya itu manusia dikatakan berjalan bukan dengan dua kaki, ya seperti monyet, seperti kera, kemudian lama-kelamaan setelah beberapa juta tahun dikatakan baru bisa berjalan dengan menggunakan dua kaki. Yang awalnya mereka itu hidup dengan berburu, ya, kemudian lama-kelamaan sampai sekarang kita hidup yaitu settle down, kita hidup seperti sekarang ini. Ada perkembangan, secara behavior juga ada perkembangan, secara peradaban juga ada perkembangan. Nah, secara sains adalah demikian. Tetapi bagaimana secara agama? Nah, secara agama manusia secara umum, terutama agama yang berasal dari Abraham, ya kita tahu bahwa secara umum bahwasanya, artinya secara agama bahwasanya manusia ini diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh katakan kekuatan luar. Nah, dikatakan manusia awal dikatakan sebagai Adam, ya, sebagai Adam yang tinggalnya di surga, nah di sebuah taman namanya Taman Eden. Nah, yang mana awalnya diciptakan dari tanah liat, dibentuk seperti manusia, kemudian ditiupkan angin. Nah, kemudian muncullah, yaitu katakan terciptalah manusia. Nah, kemudian selain menciptakan Adam sebagai pria, juga menciptakan yaitu wanita, yaitu Hawa, ya, yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Nah, jadi kalau menurut agama secara umum demikian, diciptakan oleh Tuhan yang awalnya dari tanah liat, kemudian diberi katakan roh di sana, ya, ditiup dengan angin, nah, kemudian terciptalah manusia. Nah, lantas bagaimana dengan agama Buddha? Nah, ini yang menjadi pertanyaan, karena sebenarnya kalau kita perhatikan agama Buddha itu
tidak banyak membahas, bahkan boleh dikatakan tidak menekankan untuk mengetahui sebenarnya kita manusia itu dari mana. Tidak ditekankan. Karena ajaran Sang Buddha itu lebih menekankan pada bagaimana sekarang saat ini kita mengakhiri duka. Yang ditekankan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Bagaimana saat ini sekarang manusia kita terlahir sebagai manusia, kemudian berusaha untuk mengakhiri penderitaan. Tetapi walaupun demikian ada referensi. Ada referensi yang berkaitan dengan bagaimana manusia yang sekarang ini ada. Nah, referensi tersebut bisa kita temukan, bisa kita baca di dalam Aganya Sutta. Nah, khotbah, salah satu khotbah yang bisa kita baca di dalam Tiga Nikaya, terutama bagian yang ketiga. Nah, di sana ada sutra namanya Aganya Sutta yang memberikan referensi bagaimana manusia, terutama yang ada di bumi ini, boleh dikatakan tercipta atau keberadaan manusia itu bisa di-trace back, bisa dijejaki pada kehidupan pada yaitu planet bumi ini. Tetapi sebenarnya dalam Aganya Sutta itu sendiri, tujuan Sang Buddha memberikan penjelasan bagaimana ya kita bisa mengatakan asal-usul manusia di bumi ini, itu sebenarnya tujuannya bukan untuk memahami asal-usul manusia. Tetapi adalah untuk memahami bagaimana apa yang sekarang dianggap sebagai kasta, nah itu ada asal-usulnya. Tetapi sebelum berbicara tentang kasta yang pada waktu itu berkembang di India, pada zaman Sang Buddha, nah kemudian Sang Buddha menceritakan bagaimana manusia yang ada di bumi ini, di alam manusia ini, awal mulanya berada, nah itu diceritakan oleh Sang Buddha dalam yaitu Aganya Sutta ini. Nah, kalau kita melihat bagaimana manusia ini ada di bumi ini, di alam manusia ini, ada perbedaan dan juga ada kesamaan dengan sains. Kesamaannya adalah, seperti halnya sains, manusia ini berevolusi. Manusia ini berubah. Itu kesamaannya, baik secara fisik, yang ada perubahan, maupun secara perilaku, juga ada perubahan. Tetapi ada perbedaannya. Kalau kita memperhatikan di dalam sains, perubahannya itu malahan kalau kita perhatikan dari yang katakan buruk, ya kita mengatakan buruk dalam artian karena ya mereka tidak mengenal budaya, awalnya tidak mengenal budaya, kemudian cara berpikir mereka juga masih primitif sekali, kemudian lama-kelamaan menjadi modern. Jadi bisa dikatakan dari yang buruk, kemudian menjadi baik. Tetapi di dalam Aganya Sutta ada perbedaan di mana kita memperhatikan awal manusia itu sebenarnya lebih baik. Tetapi dengan adanya berbagai macam kotoran batin, ada keserakahan dan sebagainya, maka berbagai macam hal yang buruk itu muncul. Nah ini perbedaannya, tetapi secara yaitu evolusi ada kesamaan, ada perubahan, baik yaitu peradaban maupun ya perubahan secara perilaku. Ada perubahan yaitu baik di dalam sains maupun di dalam agama Buddha berkaitan dengan manusia. Lantas bagaimana Sang Buddha menceritakan tentang keberadaan manusia di alam manusia ini awal mulanya, yang sekarang terutama, adalah dikatakan bahwa menurut Guru Agung kita Sang Buddha, bahwa alam semesta ini sifatnya adalah mengembang dan mengempis. Mengembang dan mengempis. Nah, kalau dalam bahasa Pali adalah Viwata dan Sangwata. Nah, Viwata itu adalah mengembang. Sangwata adalah mengempis. Viwata, Sangwata. Viwata, Sangwata. Seperti halnya apa? Perut kita, kembung kempis. Seperti nafas kita, kembung kempis. Dan alam semesta dikatakan juga demikian. Mengembang dan mengempis. Nah, dikatakan bahwa ada masa dalam jangka waktu yang sudah lama sekali, ada masa di mana alam semesta ini mengempis.
Nah, ketika mengempis, kemudian alam semesta mengembang lagi. Nah, ketika mengembang inilah kemudian terbentuklah yaitu bumi. Nah, ini dijelaskan lebih lanjut di dalam yaitu Visuddhimagga. Bahwasanya alam semesta itu mengembang dan mengempis. Dan ketika alam semesta itu mengempis, nanti lama-kelamaan sebenarnya sudah ada bumi. Tetapi lama-kelamaan kemudian matahari bertambah dari yang satu, kemudian kedua, 3, 4, 5, 6, pada akhirnya adalah matahari menjadi 7. Nah, ini juga berkaitan dengan salah satu sutta namanya Sata Surya Sutta. Bahwa suatu saat dalam jangka waktu yang sangat-sangat lama, suatu kali matahari bertambah menjadi 7. Nah, ketika matahari menjadi 7 ini, karena alam semesta mengempis, kemudian matahari menjadi 7, kemudian terjadilah yaitu kebakaran dalam artian bumi ini meledak. Yang orang mengatakan dengan istilah kiamat. Nah, ternyata yang meledak itu, kalau kita melihat dari Visuddhimagga, itu tidak hanya satu bumi saja. Tetapi ternyata 100.000 miliar tata surya itu meledak. Nah, ini kalau dalam sains bisa dikatakan dengan yaitu Big Bang. Jadi suatu saat dikatakan alam semesta itu menjadi mengecil, mengempis, kemudian ya dengan tekanan yang maha dahsyat kemudian meledak. Nah, dikatakan ketika alam semesta meledak, itulah kemudian yang dikatakan sebagai mengembang. Yang tadinya mengempis, meledak, kemudian mengembang. Vivata. Nah, dalam proses yang sangat lama, muncullah bumi. Nah, dikatakan jadi alam semesta itu akan ada hujan yang maha besar. Nah, butiran-butiran hujan itulah yang membentuk bumi. Nah, jadi satu butir itu satu bumi. Jadi butirannya maha besar, itu ada bumi. Nah, makanya di dalam Aganya Sutta dikatakan awal mula bumi ini terbentuk itu semuanya adalah air. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang bumi yang bulat, ya sebenarnya dalam agama Buddha juga sama, bumi itu bulat. Nah, bisa ditengarai dengan apa? Dengan awalnya itu ada butiran-butiran air yang itu adalah membentuk bumi. Ya, butiran air yang boleh dikatakan maha besar. Ya, bumi ini yang berbentuk bulat, yang berbentuk bulat, yang awalnya itu adalah semuanya itu adalah air. Kemudian disebutkan bahwa umumnya makhluk-makhluk yang terlahir di alam Abhasara, nah alam Abhasara itu adalah salah satu alam Brahma, yang diperoleh dengan mencapai tingkat jana kedua, mereka meninggal dari sana kemudian terlahir di bumi yang awal-awal terbentuk. Nah, jadi umumnya makhluk-makhluk yang meninggal dari alam Abhasara, alam Brahma, kemudian meninggal terakhir di alam manusia. Nah, itulah awal mula manusia berasal dari alam Brahma, terutama adalah Abhasara. Nah, awal-awal manusia ini seperti yang diceritakan di dalam kitab Tipitaka Digha Nikaya, yaitu Aganya Sutta, itu tidak hanya sekedar yaitu satu atau dua. Ya, umumnya mereka-mereka yang meninggal dari Abhasara ya terlahir di alam manusia. Jadi mereka itu terlahir bukan melalui kandungan, tetapi spontan. Jadi harus diingat bahwa manusia pun juga bisa terlahir secara spontan. Jadi tidak hanya secara kandungan, tetapi ada beberapa kasus di mana manusia terlahir secara spontan. Nah, salah satunya adalah awal-awal manusia ini terbentuk yang berasal dari alam Abhasara ini, mereka, jadi bukan satu, ya, tetapi mereka meninggal dari sana, lahir di sini secara spontan. Dan awal-awal mereka terlahir sebagai manusia, mereka itu hidupnya melayang-layang.
Ya, kita tahu bahwa bumi ini seperti yaitu air. Ya memang air ya, jadi hanya kumpulan air. Nah, mereka hidupnya melayang-layang. Nah, karena kekuatan konsentrasi mereka, kekuatan kebajikan mereka, kekuatan mereka yang baru terlahir dari alam abasara, mereka hidup melayang-layang dengan badan yang bercahaya. Dan mereka tidak perlu makan makanan secara yaitu kasar. Mereka bisa bertahan dengan apa? Dengan yang disebut piti baka. Piti baka artinya makanan yang itu adalah kegiuran. Artinya dengan batin yang tergiur, dengan batin yang diselimuti piti, kegiuran, itulah yang menjadi makanan mereka. Mereka bertahan karena piti. Mereka bertahan karena batin mereka. Dan mereka mengalami kehidupan seperti itu dalam jangka waktu yang sangat-sangat lama. Jadi kalau kita bicara tentang umur manusia, ya salah satu umur yang tidak ada batasannya adalah manusia. Manusia itu memiliki umur yang tidak terbatas. Artinya apa? Artinya bisa pendek sekali, baru dalam kandungan, langsung meninggal, bisa panjang sekali, berjuta-juta tahun, bisa terjadi. Umur manusia. Nah, mereka hidup begitu dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, dikatakan pada waktu itu belum ada siang malam, belum ada matahari, belum ada bulan, belum ada tahun dan sebagainya, dan mereka juga belum dikenal sebagai wanita dan pria. Karena apa? Badan mereka bercahaya. Dan ada kemungkinan, ada yang mengatakan bahwa kenapa tidak ada siang dan malam, kenapa tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak tampak. Ya belum tampak, karena badan mereka bercahaya. Ya seperti kalau kita misalnya berada di tempat malam-malam, ya kita berada di tempat yang bercahaya, kita tidak bisa melihat bintang. Nah, karena mereka itu hidupnya bercahaya, badan mereka bercahaya, maka ada yang mengatakan kemungkinan itulah yang membuat bulan, matahari, bintang tidak tampak, tidak kelihatan. Bukan berarti tidak ada, tapi memang tidak tampak, tidak kelihatan. Nah, tetapi setelah sekian lama, ada beberapa makhluk manusia ini mencoba untuk mencicipi bumi. Nah, dikatakan bumi pada waktu itu seperti air susu yang setelah beberapa lama didiamkan. Jadi kalau kita membuat minuman dari air susu setelah beberapa lama didiamkan, apa yang terjadi? Permukaan dari air susu itu seperti ada selaputnya. Nah, disitulah dikatakan demikian. Kemudian ada beberapa orang manusia yang awalnya hidup bercahaya kemudian mencoba mencicipi. Nah, dicicipi. Kemudian dirasakan di lidah mereka, oh enak. Rasanya manis, rasanya enak sekali. Nah, kemudian yang lain-lain juga ikut. Ya karena keserakahan yang lain-lain juga ikut. Nah, begitu mereka sudah mulai mencicipi makanan yang ada di bumi, nah disebutkan dalam kitab yang sama, dalam sutta yang sama, nah, kemudian cahaya mereka hilang. Nah, cahaya mereka mulai hilang. Nah, jadi badan mereka sudah mulai lebih kasar, tapi belum kasar sekali. Ada evolusi juga. Badan mereka itu sudah mulai kasar. Nah, karena perbedaan sudah mulai tampak, maka mereka sudah bisa menengarai ada yang cantik, ada yang kurang cantik. Ada yang elok, ada yang kurang elok. Begitu melihat perbedaan demikian, wah yang merasa dirinya lebih tampan, lebih cantik, lebih indah, kemudian merendahkan yang kelihatan tidak lebih indah. Kesombongan muncul. Kebencian terhadap yang tidak indah muncul. Jadi ada keserakahan, ada kebencian juga berkembang, kesombongan juga berkembang. Mengapa demikian? Karena moha delusi. Karena ketidaktahuan, maka loba dosa moha sudah mulai berkembang. Nah, setelah sekian lama dikatakan karena keserakahan mereka, maka bumi ini juga mengalami evolusi, mengalami perubahan. Yang tadinya makanannya itu seperti tadi selaput susu yang dipanaskan setelah beberapa saat ada selaputnya, kemudian
tumbuhlah tumbuhan yang lain, ya seperti ya dijadikan sebagai makanan, yaitu seperti jamur, seperti cendawan. Dan mereka juga mulai makan. Dan rasanya juga sama, rasanya itu enak. Rasanya manis seperti madu, seperti mentega. Nah, dikatakan sebagai mentega kelas 1, kelas yang paling tinggi. Seperti madu murni, rasanya manis, jadi rasanya enak. Nah, kemudian mereka dengan keserakahan mulai makan, dan makan. Nah, lama-kelamaan, badan mereka semakin kasar. Kelihatan semakin kasar. Kesombongan mereka juga semakin bertambah. Nah, lama-kelamaan, tumbuhan yang seperti jamur cendawan itu pun juga hilang. Seperti yang tadi, yang seperti selaput susu, itu juga hilang. Yang sekarang juga hilang. Ketika hilang, kemudian tumbuhan seperti bambu. Yang juga warnanya juga putih. Dan mereka juga mulai makan. Dan rasanya juga manis sama seperti yaitu yang tumbuhan yang pada awal, tetapi lebih kasar lagi. Semakin mereka makan zat bumi atau makanan yang di bumi tersebut, semakin keserakahan itu muncul. Semakin kesombongan juga muncul. Karena tubuh mereka juga semakin kasar. Maka perbedaannya juga semakin kelihatan, semakin tampak. Nah, sehingga dengan keserakahan mereka, bumi pun juga mengalami evolusi, mengalami perubahan. Tumbuhan yang seperti cendawan, seperti bambu ini lenyap, barulah kemudian muncul yaitu tanaman padi. Nah, dikatakan muncul tanaman padi. Tetapi awalnya padi ini pun juga berbeda dari padi zaman sekarang. Nah, dikatakan padi pada zaman itu, pada awal-awal itu, dikatakan tidak memiliki skam, tidak ada kulitnya. Dan begitu dipetik itu langsung masak. Jadi dipetik langsung masak, langsung bisa dimakan. Nah, ketika mereka mulai makan tumbuhan yang sekarang kita kenal sebagai padi, walaupun berbeda dari zaman dulu, ya sesuai dengan apa yang disampaikan dalam kitab Aganya Sutta, nah tubuh mereka semakin kasar, dan perbedaan antara pria dan wanita juga menjadi tampak. Nah, ketika perbedaan wanita dan pria itu tampak, kemudian muncullah nafsu, muncullah ketertarikan, yang merasa dirinya wanita tertarik dengan pria karena berbeda. Yang merasa dirinya pria tertarik dengan wanita karena tampak berbeda. Muncullah ketertarikan. Nah, ketika muncul ketertarikan, maka disitulah dikatakan mulailah mereka melakukan yaitu ya hubungan intim pria dan wanita. Nah, pada awalnya ketika ada orang-orang demikian itu, mereka itu yang teman-teman lainnya itu merasa itu sesuatu yang buruk sekali. Sehingga apa? Dicaci maki, disuruh keluar dari tempat tersebut. Nah, karena mereka yang melakukan tersebut itu diusir, nah lama-kelamaan apa yang terjadi? Supaya tidak kelihatan, mereka membuat rumah. Nah, sehingga rumah yang sebenarnya dibuat, itu adalah dibuat untuk apa? Kalau kita mengacu pada Aganya Sutta, awalnya itu rumah itu dibangun, itu adalah untuk apa? Untuk menyembunyikan perbuatan mereka agar tidak terlihat oleh yang lain. Walaupun sekarang kalau kita berbicara rumah kan ya tidak hanya untuk menyembunyikan hal yang seperti itu, tapi juga dibuat seperti indah dan sebagainya. Tetapi awalnya demikian. Nah, ketika mereka sudah mulai yaitu makan padi, makan yaitu beras, mereka juga kemalasan juga semakin muncul. Yang awalnya itu mereka itu mengambil misalnya siang langsung dimakan, kemudian ngambil lagi pagi kemudian dimakan. Nah, mereka mulai apa? Mulai mengumpulkan.